Shalom Bapak Saudara. Shalom. Haleluya. Saya bersuka cita pada pagi hari ini kita boleh hadir beribadah di rumah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Saudara adalah orang-orang yang percaya kuasa Tuhan. Amin. Percaya hadirat Tuhan, percaya bahwa Tuhan adalah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bapak Saudara siap untuk memuji menyembah Tuhan? Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Saya undang Bapak Saudara kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita merendahkan hati kita. Kita membuka hati kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami masih ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mau membawa hidup kami, hati kami di hadapan Engkau pagi ini Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah yang menyegarkan setiap jiwa hidup kami Tuhan. Sungguh hanya Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami rindu Engkau hadir pagi ini Tuhan. Bukan hanya Engkau hadir tapi Engkau menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Kuasa-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang termulia. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Mari kita naikkan syukur kita Bapak Saudara pagi ini. Mungkin kata-kata kita tidak sebagus dengan puisi-puisi yang indah, tapi layaklah kita mengagung-agungkan namanya. Karena namanya diagungkan di antara segala nama. Nama Yesuslah yang berkuasa. Nama Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Dekat denganmu jiwa kami tenang Tuhan. Dekat denganmu jiwa kami tenang. Karena Kaulah pengharapan kami yang hidup. Haleluya. Yesus, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu saja yang diagungkan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa ajaibnya rancangan-rancangan-Mu buat kami Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik buat kehidupan kami. Tak terselami kasih dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami punya Allah yang hidup. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami rancangan-Mu Tuhan. Semua baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah tinggalkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang
iman kami pagi ini berkata Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, tak terselami pikiranmu, tak terduga kasih setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup. Nama Yesuslah yang berkuasa buat hidup kami. Tiada yang lain, hanya nama Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan puji-pujian buat Engkau ya Allah ya Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Haleluya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami rancangan-Mu. Tak terselami pikiran-Mu. Kau mengenal setiap hidup kami lebih dari kami Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa. Kami yakini pagi ini Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Layaklah kami menyembah Engkau, mengagung-agungkan nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Allah dalam hidup kami Tuhan tak akan terganti dengan yang lain Tuhan. Sampai akhir hidup kami, kami yakini, kami imani, hanya nama Yesus yang kami sembah. Haleluya. Betapa dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, hanya Yesus, hanya Engkau. Haleluya, betapa dahsyat Tuhan. Kami tidak mau gantikan dengan yang lain Tuhan. Hanya nama Yesus, pegangan kami, pengharapan kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Walau dunia semua bergoncang,
kita dengan iman bagi saudara, katakan soal pagi ini, ku sembah Engkau Yesus. Bernyanyikan dengan segenap hati kita pagi ini. Apapun pergumulan hidup kita hari-hari ini, keadaan hidup kita hari-hari ini, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang tergantikan dalam hidup kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami tetap percaya padamu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sekali katakan dengan iman kita pagi ini, kami menyembah-Mu. Sembah, haleluya. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus, selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergantikan Tuhan. Dahsyatnya Engkau, iman kami berharap kepada Engkau Yesus, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali katakan, Kau tetap Allah. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yakini pagi ini bahwa sampai akhir hidup kita, nama Yesus tidak tergantikan untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, untuk anak-anak kita. Nama Yesus tetap ada, tetap berharap di dalam nama Yesus sampai akhir hidup kita. Dunia boleh bergoncang, bahkan langit boleh bergoncang, tapi nama Yesus pagi ini nyatakan tidak akan terganti. Nama Yesus tetap ada, tetap bertahan, tetap kuat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Sampai akhir hidup kami, nama Yesuslah tetap ada dalam hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bagi saudara. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin bagi saudara. Bahwa Tuhan kami percaya bahwa kita mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Mari ke pujian pagi hari ini. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kali katakan kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami percaya bahwa kita merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Orang yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan rasa syukur kita. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan kami mau menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memelihara. syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali katakan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang memelihara. Sekali katakan pujian ini. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mengamini pujian ini, amin Bapak Saudara. Setiap pujian saya percaya firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan pelihara hidup kita selamanya, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara pagi hari ini. Kita mau tenangkan hati kita. Kita meyakini firman Tuhan yang hidup. Rendahkan hati kita pagi hari ini. Biar tangan Tuhan yang bekerja buat hidup kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Selamanya Engkau akan ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Besar setiamu dalam kehidupan kami. Peluk setiap kehidupan kami pagi ini. Kau yang mengetahui segala keadaan kami hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu Dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan
kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang. Kami yakin kau ada di sana Tuhan, bersama-sama berjalan dengan kami Tuhan, karena kau tidak tinggalkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi kami Tuhan, di sisiku Kaulah tetap Tuhan kami yang berjalan di depan kami. Kaulah yang berperang untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan saudara katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Hanya nama Yesus saja cukup sudah buat hidup kami. Hanya nama Yesus saja memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Hari lepas hari dengan penuh ucapan syukur kami lalui hari-hari kami. Karena hanya nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau tetap katakan Engkau Allah kami yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, buat persatuan roh yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat nyanyikan pujian syukur kami pada hari ini Tuhan. Sebab bahwasan yang Kau baik untuk selama-lamanya. Terimalah segala pujian penyembahan kami Tuhan. Jadi dupa yang harum berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, terbungkus kehidupan hamba-Mu, terbungkus kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu Bapa. Sampaikan apa yang mau sampaikan dalam kehidupan hamba-Mu dan kehidupan kami semua pada hari ini Tuhan. Dan kami mau terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan.
suatu persekutuan yang indah yang kita rasakan pada hari ini ketika kita bersama-sama bersekutu, berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan terlebih kita mau menikmati berkat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul dengan judul Jangan Bebal. Kata bebal di sini adalah sukar dimengerti, tidak cepat tanggap dalam menghadapi segala sesuatu. Amsal 26 ayat 11. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Orang bebal bukanlah orang yang tidak dikatakan orang yang sama-sama sekali tidak punya pengetahuan tentang kebenaran. Tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia sudah mengalami, dia sudah merasakan apa akibat dari tindakan dia. Dia sudah tahu bahwa tindakan itu akan mendatangkan kebaikan atau keburukan buat dia. Tetapi orang ini cenderung mengulangi. Walaupun hasilnya itu tidak mendatangkan kebaikan buat dirinya. Makanya disebut ini orang ini adalah orang yang bebal. Karena hal itu sudah salah, hal itu sudah merugikan buat dirinya, tetapi dia terus melakukannya. Berarti sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang bebal bukannya berarti orang yang tidak mengenal tentang mana yang benar, mana yang baik. Bukan. Bukan berarti orang bebal itu orang yang tidak memiliki pengetahuan. Bukan. Orang bebal ini adalah orang yang cenderung melakukan dosa atau melakukan kesalahan yang sama dan cebos dalam persoalan-persoalan yang tetap sama walaupun itu sangat-sangat merugikan buat dirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam Ulangan pasal 32, kita buka Alkitab kita. Ulangan 32 kita bisa melihat sebuah perikop yang berisi tentang nyanyian Musa. Di sini Musa menyampaikan pengajaran dan perkataan Musa sebelum ajal Musa tiba dan sebelum Musa memberikan berkat buat bangsa Israel. Dan Ulangan 31 ayat 29, Ulangan 31 ayat 29, kita bisa membaca di sini Bapak Ibu sekalian tentang alasan Musa. Mengapa Musa menyanyikan pesannya dengan melalui pujian ini Bapak Ibu sekalian. Sebab Musa tahu sesudah Musa mati bangsa Israel akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah Musa perintahkan kepada umat Israel. Untuk itulah Musa perlu menyampaikan ini. Dan dalam Ulangan 32 ayat 2, Musa dengan penuh harap berkata ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai di atas tunas muda, dan laksana dirus hujan di atas ketumbuh-tumbuhan. Musa sangat berharap akan pengajaran ia di saat-saat akhirnya dia Bapak Ibu sekalian. Perkataan-perkataan Musa kiranya menjadi suatu yang berarti buat kehidupan umat Israel. Dan bisa menjadi suatu perubahan buat hidup umat Israel. Walaupun untuk itu Musa tidak berharap banyak. Makanya Musa mulai dengan kata mudah-mudahan. Musa benar-benar tahu
siapa umatnya yang dia pimpin selama ini. Umatnya yang selalu kembali kepada perkara-perkara yang sama, jatuh kepada persoalan-persoalan yang sama. Makanya sebelum Musa berpisah, dia menuliskan pesan yang sangat-sangat dalam buat umat Israel. Ulangan 32 ayat 4. Musa menegaskan siapakah Allah. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Namun di Ulangan 32 ayat 6, demikian engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau dan menjadikannya dan menegakkan engkau? Bapak Ibu sekalian, kita bisa membaca dari Ulangan 32 ayat 7 dan sampai 14. Kita bisa melihat di situ Bapak Ibu sekalian, betapa Allah mengasihi Israel. Namun semua kebaikan Tuhan sepertinya tiada artinya buat umat Israel. Sekali lagi, tiada artinya semua kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi umat Israel. Mengapa mereka bodoh? Mengapa mereka begitu bebal? Pada setiap hari mereka merasakan semua kebaikan Tuhan. Mereka dikatakan bebal karena mereka meninggalkan dan memandang rendah Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu sekalian. Mereka dikatakan bodoh dan bebal karena mereka meninggalkan dan merendahkan Tuhan. Ulangan 32 ayat 15. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatan. Inilah kenapa bangsa Israel dikatakan suatu bangsa yang bebal Bapak Ibu sekalian. Mereka meninggalkan Allah mereka. Mereka meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang berkecukupan dalam segala, bahkan berkelimpahan dalam segala. Dia tinggalkan itu. Karena dia merasa sudah gemuk. Dia merasa sudah tambun. Dia melupakan Allah yang telah menjadikan dia. Dia memandang rendah gunung batu keselamatan dia, Bapak Ibu sekalian. Ulangan 32 ayat 16 dan 17 kita bisa membaca bagaimana umat Israel membuat dewa-dewa, mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat, kepada ilah-ilah yang mereka baru kenal. Ini sangat-sangat jahat Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat jahat. Begitu mudahnya mereka meninggalkan Allah yang hidup. Begitu mudahnya mereka meninggalkan Allah yang memelihara kehidupan mereka.
Allah yang membesarkan mereka, Allah yang membuat mereka gemuk, Allah yang membuat mereka bertambah banyak. Walaupun dalam masa-masa aniaya, mereka tetap bertambah banyak. Walaupun dalam perbudakan, mereka tetap bertambah banyak. Kalau bukan karena Allah yang menjadikan dia, mereka gak mungkin berkecukupan dalam segala hal, Bapak Ibu sekalian. Bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Bahkan mereka memandang rendah gunung batu keselamatan mereka. Sangat-sangat sayang sekali, Bapak Ibu sekalian. Gunung batu keselamatan yang selama ini menjadi suatu gunung batu pelindungan buat hidupnya, mereka tinggalkan. Mereka benar-benar bebal, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mengapa mereka dikatakan bebal? Mereka melalaikan dan melupakan Allah. Ayat 18, Bapak Ibu sekarang kita baca. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Umat Israel benar-benar sudah lupa akan asal-usul mereka, Bapak Ibu sekalian. Siapakah yang memperanakan dia? Israel adalah umat perjanjian, anak perjanjian. Kalau bukan karena perjanjian Allah dengan Abraham, mereka bukanlah siapa-siapa. Mereka lupa akan kasih Bapa yang benar-benar mengasihi mereka. Bapa yang setia, yang terus menuntun dari keturunan-keturunan sebelumnya sampai kepada kehidupan mereka. Mereka lupa itu, Bapak Ibu sekalian. Mereka merasa bahwa hidup mereka sudah besar, bangsa menjadi suatu bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil lagi. Sehingga mereka dapat melakukan segala perkara dalam hidupnya. Padahal kalau kita baca di Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang, dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak, gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Mereka merasa bahwa keberhasilan mereka, kesuksesan mereka yang telah mereka capai itu ada berasal dari dirinya sendiri. Bukan karena penyertaan Tuhan, bukan karena Tuhan yang memberkati mereka, bukan karena Tuhan yang telah menyerahkan lawan-lawan mereka. Mereka lupa itu, Bapak Ibu. Padahal kalau misalnya kita ingat lagi tentang kasih setia Tuhan, kalau bukan tanpa Tuhan, mereka bukan siapa-siapa. Mereka bebal karena mereka melalaikan dan melupakan Allah yang membuat mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka dikatakan bebal karena mereka tidak menjalani hidup dengan bijaksana. Ulangan 32 ayat 28. Ayat 29. Kita baca dari ayat 29 dulu. Sekiranya mereka bijaksana,
tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Mengapa mereka dikatakan tidak bijaksana? Kita baca di ayat 28-nya. Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Sikap bebal ditunjukkan oleh umat Israel. Sekali lagi, walaupun setiap hari mereka mengalami kasih setia Tuhan dalam hidupnya, tetapi mereka tetap bebal, Bapak Ibu sekalian. Mereka tetap keraskan hati mereka, bahkan cenderung bersungut-sungut setiap hari. Mereka terlalu cepat emosi, terlalu cepat mengambil reaksi. Walaupun itu kabar baru mereka dengar, mereka sudah terlalu emosi, sehingga harusnya mereka sudah menikmati tanah Kanaan itu. Berkat itu lalu dari hidup mereka, karena mereka tidak memiliki namanya pertimbangan dalam hidup ini. Mereka tidak memiliki pengertian dalam hidup mereka. Tindakannya selalu gegabah. Tindakannya berdasarkan emosi yang sesak. Tidak berpikir panjang. Tidak dapat membaca apa yang pernah terjadi dalam hidupnya ketika mereka berpaling dari Allah yang hidup. Mereka lupa itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak berpikir matang-matang. Tidak memiliki pengertian. Seharusnya mereka berjalan dengan Tuhan. Dan selama perjalanan itu, seharusnya mereka mengenal pribadi Tuhan lebih erat lagi. Mengenal siapakah Allah yang menuntun mereka siang dan malam. Seharusnya mereka mengerti itu, Bapak Ibu sekalian. Seharusnya mereka mengerti bahwa Allahnya Allah yang cemburuan. Allah yang benar-benar cemburu ketika umatnya berpaling kepada ilah-ilah lain. Dengan api cemburunya Tuhan, mereka terbakar habis. Sangat sayang sekali, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tidak menjalani hidup dengan bijaksana. Mereka habis di padang gurun. Pertanyaannya, buat diri kita, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini, apakah kita termasuk orang bebal atau bukan? Saya yakin dan percaya kita bukanlah orang yang bebal, orang yang meninggalkan memandang rendah gunung batu keselamatan. Karena kita tahu bahwa hanya di dalam Yesus, oleh karena kuasa darahnya, segala kutuk yang harus kita tanggung telah Yesus tanggung di atas kayu salibnya. Dan hari ini kita hidup dalam keberkatan Tuhan. Kita bukanlah orang yang bebal, Bapak Ibu sekalian. Orang yang melalaikan dan melupakan Tuhan begitu saja. Karena kita tahu, kalau bukan tangan Tuhan yang menolong dan menopang hidup kita hari ini, kita gak ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita bukanlah orang yang bebal, karena kita adalah orang yang bijaksana. Kita adalah orang yang memiliki pertimbangan-pertimbangan.
dan pengertian-pengertian yang benar. Karena kita menjalani hari-hari ini dengan penuh bijaksana. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Jangan sampai kita terus hidup dalam kebebalan-kebebalan kita. Tapi biarlah kita hidup dalam berkat Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu sekalian. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biar firman-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Mari pada hari ini kita dengan penuh kerendahan hati kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak dapat berjalan sendiri. Aku butuh Engkau dalam menjalani hidup ini Tuhan. Sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami sering menyakiti Engkau, ketika kami sering mengecewakan Engkau dalam hidup kami, ampuni hidup kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami hari ini Tuhan. Waktu Tuhan saya, waktu Tuhan tolong saya, kami butuh Engkau Tuhan. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, saya tersesatlah jika tiada Tuhan.
Begitu mudahnya kami berpaling dari Engkau Tuhan. Begitu mudahnya kami meninggalkan Engkau karena persoalan-persoalan hidup kami. Hari ini kami minta Tuhan pertolongan yang dari Engkau saja. Penyertaan dari Engkau saja. Mari jemaat saya sudah bangkit berdiri, bersama-sama kita bangkit berdiri. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, berikan kami roh kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami, menjalani tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Jangan biarkan kami terpeleset Tuhan. Jangan. Ya Ramasyikilah lama-lama Amin. Benar Tuhan, hanya pertolongan Tuhan saja yang memampukan hidup kami. Hanya tangan Tuhan saja yang membuat kami cakap. Hanya Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan kami sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang bebal, tapi menjadi orang-orang yang benar-benar dikasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, hidup kami semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Terbungkus kehidupan kami, terbungkus keluarga kami, terbungkus negeri kami Tuhan. Dan berkat-Mu mengalir. Kami mau menikmati berkat dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Sebab kami hidup dalam kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan buat Tuhan ya. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Dan saya percaya dan Tuhan rindu, saya pun rindu ya. Jadi firman Tuhan berbicara buat saudara, Tuhan rindu. Dan saya juga rindu saudara menjadi orang yang bijaksana ya, jangan bebal. Bijaksana, saya senang ya orang bijaksana. Saya sempat tadi ngobrol sebentar, jadi orang bijaksana ya, jangan bodoh. Saya senang dan saya juga belajar jadi hamba Tuhan. Jangan membodohi jemaat ya. Saya ingin jadi jemaat yang punya hikmat ya dari Tuhan, sebagaimana doa Salomo, hikmatnya dari Tuhan. Bisa bijaksana, bisa memanage keuangan, rumah tangga, hidup dengan baik ya. Sebagaimana firman Tuhan dialami bangsa Israel. Semua bangsa Israel benar-benar enak kalau saya bikin ya. Makannya malah makan roti, makanan roti atau malah makanan malaikat dimakan, dipelihara. Kadang-kadang ya sayang sampai dia melupakan Tuhan ya. Sampai lupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan dan hidup tidak bijaksana. Saya percaya firman Tuhan ini buat kita semua ya, biar kita hidup ini bijaksana. Ya, situasi pandemi ini kita bijaksana. Kalau saudara bijaksana, saudara sukses. Tapi kalau saudara
menjadi orang yang bodoh, rugi sendiri ya. Penting sekali ya. Dalam keadaan sulit kita bijaksana bagaimana mengatur rumah tangga dan selanjutnya ya. Sekian. Mari sidang jemaat saya jemput yang hormat, kita bangkit berdiri ya. Bapa, pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam hidup kami, Engkau mengajar kami, jangan kami seperti bangsa Israel Tuhan, bangsa yang bebal, yang sampai meninggalkan Engkau Tuhan, bahkan melupakan Engkau Tuhan, dan mengabaikan hidup yang tidak bijaksana Tuhan. Tapi kami yang hadir bukan bangsa Israel, kami orang-orang yang bijaksana, mengerti apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami tidak mau meninggalkan Tuhan sekalipun tantangan demi tantangan kami ada. Tapi satu perkara, kami tetap dekat Engkau, bagikan pokok dengan carang Tuhan. Kami selalu lekat dengan Tuhan. Oh, jangan potong kami atau carang kami. Kami jauh daripada Engkau, tapi kami lekat dengan Engkau. Sebab kalau lepas daripada Engkau, kami lalai dalam Engkau, sampai kami melupakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang cinta Tuhan yang Engkau berikan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini, sehingga kami tidak lupa, bagaikan kacang lupa kulitnya. Sebagai tanda kasih juga kami lakukan sesuatu buat Engkau, dan kami hidup bijaksana, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat, berkati pelayan tas sore, urapi secara khusus. Lebih pada Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Engkau sudah berikan panjang umur buat kami semua yang hadir pada minggu depan, minggu ini Tuhan. Kau sudah pelihara sekian tahun dalam hidup kami, bahkan Engkau sudah pelihara kami dan pernikahan kami sekian tahun. Sesuai Bapak Edwin tanggal 16 25 tahun dan pernikahannya, dan besok juga ulang tahun anak istrinya. Bahkan Bapak Yandi genap 26 tahun pada tanggal 25, dan lain-lain hamba tidak tahu. Tapi Engkau lebih mengerti dan Engkau tahu mereka semua. Satu perkara, Engkau menyayangi mereka. Engkau juga berkati rumah tangga mereka, rumah tangga yang bahagia, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lengkapi ibadah dengan persembahan. Saat ini kami akan memberikan kepada Tuhan dengan hati yang sukarela, dengan tulus, tidak motivasi lain, karena kami mencintai Engkau, dan kami memberikan korban syukur secara khusus buat Engkau. Bahkan bagian pada firman-Mu, taat pada firman itu, mengembalikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan kasih, semua dilakukan dengan cinta kepada Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Orang yang meraba cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan anak, mantu dan cucunya dengan berkat-berkat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain, di mana sebentar besok kami harus cari nafkah, bekerja atau berdagang. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu keperluan kami. Kami berjalan bagaikan di bayang-bayang maut Tuhan, tapi Engkau berkata, Engkau gembala yang baik, yang selalu melindungi kami dan menjaga kami Tuhan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Jangan satu pribadi terpapar virus corona, bahkan rumah tangganya tetap dalam lindungan Tuhan. Kau Rahab kau pelihara, Engkau juga pelihara buat sidang jemaat semua Tuhan. Bahkan mereka ada di Goshen, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Engkau gembala yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kau yang rohani kau berkati, yang jasmani juga kami percaya Engkau akan memberkati. Engkau berkata, diberkatilah bahu nasimu, diberkati adonanmu, diberkati kandunganmu. Apa yang saudara kerjakannya berhasil, bukan jadi ekor tapi di kepala, bukan menurut akan naik, bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan pada wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera.
terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.